got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai hukum-hukum aljabar boolean. Adapun definisi dari aljabar boolean yaitu aljabar boolean merupakan suatu sistem aljabar himpunan atau proposisi yang memenuhi aturan-aturan ekivalen logis, di mana aljabar boolean merupakan struktur aljabar yang mencangkup intisari, operasi logika AND, OR, NOR, dan NaND, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Aljabar boolean juga merupakan jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran atau truth value, yaitu nilai benar atau true dan nilai salah atau false, yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar boolean sering juga disebut sebagai aljabar biner atau aljabar logika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika. Apa sih gerbang logika ini? Nah, jadi gerbang logika ini adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaiannya ini menggunakan prinsip aljabar boolean. Nah, pada dasarnya dalam ilmu elektronika, suatu masukan dan keluaran ini dibangun oleh yang namanya voltage atau arus. Nah, jadi gerbang logika ini adalah komponen elektronika yang digunakan untuk mengontrol arus listrik dalam rangkaian elektronik. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis-jenis dari gerbang logika, yang dimana jenis-jenis dari gerbang logika ini bisa dikatakan sebagai cara kerja dari gerbang logika itu sendiri. Gerbang logika memiliki 6 jenis cara kerja. Yang pertama, gerbang logika AND, gerbang logika OR, gerbang logika NAND, gerbang logika NOR, gerbang logika XOR, dan gerbang logika XNOR. Yang pertama yaitu gerbang logika AND, di mana jika kedua inputnya high maka outputnya juga high. Untuk tabel kebenaran, simbol dan gambar gerbang logikanya itu seperti ini. Nah, yang kedua yaitu gerbang OR, di mana jika salah satu atau kedua inputnya high maka outputnya juga high. Untuk tabel kebenaran, simbol dan gambar gerbang logikanya itu seperti ini. Yang ketiga yaitu gerbang logika NAND, di mana jika salah satu atau kedua inputnya off maka outputnya itu high. Untuk tabel kebenaran, simbol dan gambar gerbang logikanya itu seperti ini. Yang keempat yaitu gerbang logika NOR, di mana jika salah satu atau kedua inputnya low maka outputnya high. Untuk tabel kebenaran, simbol dan gambar gerbang logikanya itu seperti ini. Yang kelima yaitu gerbang logika XOR, yang dimana jika salah satu inputnya high maka outputnya juga akan high, tetapi jika inputnya sama maka outputnya akan low. Untuk tabel kebenaran, simbol dan gambar logikanya itu seperti ini. Berikutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu gerbang logika XNOR, yang dimana gerbang logika XNOR merupakan balikan dari gerbang XOR. Gerbang logika XNOR terjadi jika hanya salah satu input high maka outputnya akan low. Untuk tabel kebenaran, simbol dan gambar gerbang logikanya itu seperti ini. Prinsip gerbang logika adalah komponen logika yang digunakan untuk mengolah input digital dengan teori matematika boolean. Gerbang logika merupakan proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. 2 buah nilai input dan 1 nilai output. Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1 yang dapat juga disebut sebagai true atau false. Hukum komutatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urut
urutan variabel tidak memiliki efek pada output dari rangkaian logika. Hukum asosiatif. Hukum ini menyatakan bahwa operasi logika dapat dilakukan dalam urutan apapun ketika prioritas variabelnya sama, terlepas dari adanya pengelompokan variabel dalam suatu persamaan. Saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian gerbang AND. Yang pertama yaitu sistem keamanan, yang kedua sistem perlindungan industri, yang ketiga peralatan elektronik, yang keempat pengolahan data digital, yang kelima Charter ID. Adapun fungsi alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama yaitu papan breadboard atau papan rangkaian yang berfungsi sebagai tempat untuk merangkai atau tempat untuk menyusun rangkaian. Yang kedua yaitu IC 7408 berfungsi untuk menghasilkan output logika tinggi hanya jika kedua inputnya logika tinggi. Yang ketiga, baterai 9 volt sebagai penyedia sumber daya listrik. Yang keempat yaitu lampu LED berfungsi sebagai indikator untuk menunjukkan hasil dari operasi logika. Yang kelima yaitu kabel tembaga. Adapun fungsi dari kabel tembaga yaitu menghubungkan komponen satu dengan komponen lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.